Perbudakan adalah sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja guna keperluan dari golongan manusia lain. Seseorang yang menjadi budak tak ubahnya seperti barang yang dimiliki, yaitu dapat dijual, dibekerjakan, ditukar, dan termasuk budak wanita yang boleh digauli oleh tuannya tanpa harus dinikahi terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Islam tentang budak wanita yang bisa digauli tanpa harus dinikahi terlebih dahulu? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Ketika agama Islam diturunkan pertama kali, perbudakan sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia. Bukan hanya di tanah Arab saja, tetapi nyaris di semua peradaban manusia pasti ada perbudakan. Dengan demikian, maka perbudakan bukan merupakan produk agama Islam. Perbudakan bukan semata-mata penindasan manusia atas manusia, tetapi di sisi lain, perbudakan adalah bagian utuh dari sendi-sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Sehingga menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Perbudakan juga sudah diakui oleh hukum yang positif dan dibenarkan oleh undang-undang semua peradaban manusia. Memiliki budak, menjual, menukar, dan mempertaruhkannya adalah tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal. Maka budak yang melarikan diri dari tuannya tidak bisa begitu saja dibebaskan oleh orang lain. Secara hukum, mengambil budak yang lari dari tuannya adalah tindakan melawan hukum. Membebaskan budak dengan tebusan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan pada saat itu. Adanya hukum positif semua bangsa tentang budak, termasuk juga keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan. Ini merupakan bagian dari aturan yang diakui oleh semua bangsa yang hidup di masa itu. Bukan hal yang aneh atau melanggar hukum. Di tengah kondisi nyata seperti inilah Islam diturunkan di negeri Arab pertama kali. Karena tujuan akhir dari agama Islam adalah memang menghilangkan sistem perbudakan di muka bumi. Maka Islam secara khas memang memiliki ciri, yaitu melakukan perubahan secara berangsur-angsur tapi pasti. Misalnya tentang penghapusan khamar. Awal ayat yang pertama kali turun sama sekali tidak mengharamkan khamar. Ayat yang kedua juga sama sekali tidak mengharamkannya. Baru pada ayat yang ketiga ada sedikit larangan untuk minum, yaitu saat menjelang salat. Dan akhirnya baru pada ayat yang keempat khamar diharamkan sama sekali. Demikian juga proses penghilangan budak adalah sah bila juga ada proses yang harus dilalui. Apalagi perbudakan itu terkait dengan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa. Tentu waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama. Bayangkan bila harga seorang budak 100 dinar, sebagaimana salah satu riwayat menyebutkan tentang harga Bilal saat dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal kita tahu bahwa 1 dinar emas itu nilainya dengan harga seekor kambing. Kalau seekor kambing seharga 1 juta rupiah, berarti seorang budak harganya adalah 100 juta rupiah. Bayangkan kalau satu orang tuan di Mekah memiliki 100 budak, maka nilai asetnya adalah 10 miliar. Kalau tiba-tiba budak dihapuskan dalam satu ketukan palu, maka jelas sekali ekonomi akan goncang dan runtuh. Tentu saja Islam tidak akan meruntuhkan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa. Yang dilakukan adalah penghapusan budak secara proses. Ada banyak pintu untuk membebaskan budak, antara lain. Pintu yang pertama yaitu lewat hukuman atau kafarah atau denda. Seorang yang melakukan suatu dosa tertentu, ada pilihan denda yaitu membebaskan budak. Misalnya,
melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Pintu yang kedua adalah lewat mukatab, yaitu seorang budak harus diberi hak untuk membebaskan dirinya dengan angsuran, di mana uangnya didapatkan dari 8 asnaf zakat. Pintu yang ketiga yaitu lewat sedekah atau tawaru. Seorang tidak melakukan dosa, tetapi dia ingin punya amal ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah, maka dia pun membebaskan budak miliknya atau membeli budak milik orang lain lalu dibebaskan. Pintu yang keempat yaitu Islam menetapkan bahwa semua budak yang dinikahi oleh orang merdeka, maka anaknya pasti menjadi orang merdeka, sehingga secara nasab perbudakan akan hilang dengan sendirinya. Itulah salah satu rahasia mengapa menikahi atau menyetubuhi budak sendiri dibenarkan dalam Islam. Jawabannya karena anak yang akan lahir dari rahim wanita itu akan menjadi seorang yang merdeka, tanpa harus kehilangan hak atau nilai aset yang dimilikinya secara langsung. Dan masih banyak lagi pintu-pintu lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan para budak menemui kebebasan. Pada intinya, perbudakan bisa dihapuskan secara sistematis, namun tidak ada orang yang dirugikan secara finansial, dan sendi-sendi ekonomi tidak akan rusak atau runtuh.